ngomongin tadi soal jumlah dan juga konsentrasi yang kecil, sebenarnya bagaimana caranya kita tahu alkohol dalam skincare ini konsentrasinya kecil atau wajar? Caranya gampang. Halo teman-teman semuanya, salah satu komposisi skincare yang bisa dibilang komposisi ini tersembunyi dan mungkin tidak pernah kepikiran oleh teman-teman semuanya. Atau bisa dibilang kalian tidak sadar sebenarnya bahan ini ada di dalam skincare yang biasa kalian gunakan sehari-hari, yaitu kandungan alkohol. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kandungan alkohol di dalam skincare itu baik atau justru buruk? Oke, kontroversi seputar alkohol di dalam skincare ini sebenarnya sudah sering diperdebatkan ya teman-teman. Apakah harus dihindari sepenuhnya atau masih boleh digunakan tetapi dalam jumlah atau konsentrasi tertentu. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, sebenarnya kita bisa menemukan kandungan alkohol ini di dalam berbagai produk perawatan, seperti misalnya perawatan kulit. Contohnya ini produk make up, kemudian ada juga lotion, parfum, dan juga produk-produk pencukur. Biasanya ada di produk-produk khusus pria ya teman-teman. Kemudian ada juga contohnya di produk-produk perawatan mulut, contohnya obat kumur ya. Dan juga ada di produk perawatan rambut. Nah, kalau kita bicara soal alkohol, tentu ini tidak sama ya teman-teman, alkohol yang ada di dalam minuman keras dengan alkohol yang digunakan sebagai bahan dalam skincare. Jelas jenis, presentase, dan juga pengolahannya jelas berbeda. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa alkohol ini kok bisa ada di dalam sebuah skincare. Alasannya itu seperti misalnya karena alkohol ini akan membuat produk itu justru bisa dibilang terasa lebih ringan teman-teman. Kemudian dengan adanya alkohol bisa membuat sebuah produk itu lebih cepat diserap. Selain itu, dengan adanya alkohol biasanya juga digunakan sebagai bahan pengawet. Walaupun sebenarnya bukan pengawet utamanya ya teman-teman, karena ada bahan pengawet lain yang bisa dibilang lebih dominan seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan seperti misalnya, gimana sih caranya kita tahu skincare kita ini ada alkoholnya atau tidak? Caranya cukup mudah teman-teman. Kamu cukup lihat di daftar kandungan atau komposisi yang ada di belakang botol atau kemasan dari skincaremu. Kalau kamu menemukan salah satu dari nama-nama alkohol seperti misalnya etil alkohol atau yang dikenal juga dengan etanol, dan juga denatured alkohol atau alkohol denat, ini biasanya ada dalam produk-produk seperti misalnya make up, lotion, parfum, dan juga produk perawatan kulit dan juga rambut. Selain itu ada juga nama-nama alkohol seperti misalnya isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol ini biasanya ada dalam produk perawatan kuku, rambut, dan juga kulit. Ada juga kandungan-kandungan atau nama-nama alkohol lain seperti misalnya metil alkohol. Ini dikenal dengan nama metanol. Nah, metanol ini biasanya ada dalam produk perawatan mandi. Seperti itu. Kemudian ada juga nama-nama lain seperti misalnya benzil alkohol. Nah, benzil alkohol ini sebenarnya secara alami biasanya ditemukan dalam buah dan juga teh. Biasanya ini ditemukan dalam produk-produk seperti misalnya produk mandi, contohnya ini sabun, kemudian juga ada dalam kosmetik, ada dalam cleanser, dan juga produk perawatan rambut. Selain nama-nama tadi, ada juga nama-nama lain seperti misalnya setil dan juga steril. Nah, steril ini sering kita temukan ya teman-teman di dalam produk, contohnya produk sabun muka. Dan juga ada nama-nama lainnya seperti misalnya cetearyl dan juga lanolin alkohol. Nah, nama-nama yang terakhir ini yang barusan saya sebut ini termasuk dari fatty alkohol atau alkohol berlemak. Biasanya ditemukan dalam contohnya produk conditioner rambut, foundation, makeup mata, moisturizer, dan juga cleanser atau pembersih. Nah, bahan-bahan ini membantu melembabkan kulit dan juga mencegah minyak. Kemudian pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, apakah alkohol dalam skincare ini sebenarnya baik atau buruk sih? Nah, ada pro kontranya penggunaan alkohol dalam skincare, di mana alkohol ini dapat penetrasi ke dalam kulit atau masuk ke dalam kulit dan juga melarutkan kotoran dan juga minyak di wajah kamu.
menggunakan bahan alkohol dalam skincare, ini harus mempertimbangkan jenis kulitmu seperti apa dan juga tujuanmu dalam menggunakan skincare berbahan alkohol ini sebenarnya untuk apa. Misalnya nih, kalau kamu punya kulit yang sangat berminyak, toner berbahan alkohol ini dapat mengurangi sebum atau minyak yang bisa menyumbat pori-pori kulit kamu. Tapi kalau kamu punya kulit yang kering, kemudian kulit yang sensitif, eksim, dan juga alergi, toner berbahan alkohol ini akan membuat kulitmu semakin kering. Dalam penggunaan jangka panjang, ini bisa merusak skin barriermu. Kalau skin barrier rusak, kelembapan kulit jadi terganggu dan bisa menyebabkan kulit kemerahan dan akhirnya meradang. Nah, kemudian untuk kulit normal sebenarnya tidak masalah ya dalam menggunakan skincare berbahan alkohol. Seperti itu teman-teman. Nah, terlepas dari kontroversi yang ada, keberadaan alkohol pada umumnya sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu kalian takuti teman-teman. Selama kalian membeli produk yang mengandung bahan alkohol ini dalam jumlah atau konsentrasi yang kecil. Karena selama ini kan bahan-bahan alkohol yang ada dalam produk-produk skincare ini juga banyak orang pakai ya. Dan ternyata juga nggak ada masalah sampai saat ini. Nah, ngomongin tadi soal jumlah dan juga konsentrasi yang kecil, sebenarnya bagaimana caranya kita tahu alkohol dalam skincare ini konsentrasinya kecil atau wajar? Caranya gampang. Kalau nama-nama dalam alkohol tadi ada dalam salah satu bahan teratas atau top ingredient, jadi kalau ada dalam nama-nama ini kan di balik kemasan botol atau skincare itu kan banyak bahan-bahan ya teman-teman. Kalau kandungan alkohol atau nama-nama alkohol yang tadi kita bahas itu ada di posisi atas atau top ingredients, ini kemungkinan besar akan menyebabkan kulitmu kering karena konsentrasinya cukup tinggi. Tapi kalau letaknya itu ada letak alkohol, nama-nama alkohol tadi ada di posisi bawah, biasanya tuh contohnya setelah urutan ke-6, misalnya urutan ke-7, kemudian urutan ke-8 dan seterusnya, itu artinya aman. Artinya konsentrasinya kecil dan juga wajar. Nah, kemudian ada yang merasa produk skincare saya konsentrasi alkoholnya ini sudah kecil. Kok masih bisa menyebabkan iritasi ya dok? Nah, yang perlu dipertimbangkan sebenarnya sumber iritasi ini datangnya bukan saja dari alkohol teman-teman. Seperti misalnya bahan fragrance atau wewangian atau parfum dan juga bahan pengawet tertentu seperti misalnya bahan paraben atau bahan apapun yang diakhiri dengan kata paraben seperti misalnya metil paraben, butil paraben, ini sebenarnya bisa menyebabkan iritasi untuk sebagian orang seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya alkohol ini bisa menjadi bahan yang berguna untuk membantu bahan-bahan lain yang ada dalam sebuah skincare untuk bisa penetrasi atau masuk ke kulit. Selain itu, alkohol bisa juga membantu mengawetkan produk dan juga membuat sebuah produk terasa lebih ringan ketika dioleskan. Nah, dalam jumlah atau konsentrasi yang kecil ini sangat aman digunakan dan tidak berbahaya. Tetapi tetap berhati-hati ya teman-teman, terutama untuk kamu yang punya kulit sensitif, kulit kering, dan juga kulit yang rentan eksim atau alergi. Yang terpenting jangan lupa untuk selalu baca label di belakang produknya atau di belakang kemasannya untuk tahu kandungan alkohol ini sebenarnya sudah cocok dengan tipe kulit kamu atau tidak. Atau kamu bisa konsultasi ke dokter kalau kamu khawatir apakah bahan alkohol yang ada di dalam skincare ini sebenarnya bisa menyebabkan masalah atau tidak di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Oke? Sekian dulu untuk pembahasan kita tentang kandungan alkohol dalam skincare. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kamu juga bisa tonton beberapa video lainnya yang membahas seputar kesehatan kulit yang ada di channel ini. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing.